Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama para kiai sakit cendekia khusus urus masjid itu tapi sedikit takwa yang kita menggunakan alhamdulillah kita akan mulai lagi kajian fikih yaitu mustaqat al-hadad halaman 34 pasal yang kelima dasare disolihi ansar jalla nono dawi Gusti Allah subhanahu walam tajiduna walam tajiduna orang musiran kabeh makan ini padayan nono padayan kabeh walai qalulan katakan hati lam yaji orang illa pada tolak di sejauh salsulu wa illa wali anam dan terus kamu beruntungan uji aja saya uji suka oleh apa saja tentang kami bukan dari kami orang alam tiga walaya uji merawat uji dilakukan majnun sehingga ada itu tidak ada betul sahaja tetap orang mukaddar asalnya berarti kosong berkata dengan lupa
layak kami ora kena sepuluh layak kami hatta yakin saroko layak kami ora kena lakoni soko wong guru ing parah hatta yakin si guru soko arah kata ing masalah arah kata ing tidak walayasih parahi illa tajadui waktu walayas kurulan kohat atur opatola diyu rekdemu illa tajadui waktu kejoko salisen berdiri waktu wali anna bulan sakuni tayamu ibu inna mayat ikhlaku amin ini ditunduk sepadamu diucap tiga seperti pusat kejayaan misalnya kejayaan bahwa desa kejayaan pada menikmati orang menikmati kalau yang justru malah termakin dalam waktu layak justru karena malah dalam waktu apapun kejayaan yang ada di dalam para jamaah bagaimana membuat pasal yang kita sedang bahas adalah pasal yang jarang sekali kita lakukan, yang jarang sekali muncul di kehidupan kita, yaitu tentang pasal tayammum yang terkait tidak adanya air. Kita sering tayammum, tapi karena sakit, tidak pernah tayammum karena tidak adanya air. Nah di sini para jamaah bermakna tayammum itu diperkenankan sebagai penggantinya wudhu dan salah satu persyaratan diperbolehkannya adalah jika tidak ada air. Nah kalimat tidak ada air ini tidak cukup sebagai alasan kecuali setelah kita mencari. Sebelum kita mencari maka sudah ada alasan untuk mengatakan tidak ada air. Jadi mengatakan tidak ada air adalah bicara. Memang di dalam Al-Quran tidak langsung secara asing menyebutkan harus mencari air ini. Tetapi firman Allah yang berbunyi falam tajidma'an fatayammam, maka jika tidak mendapatkan air sama sekali maka berjalanlah. Artinya untuk mendapatkan air ya harus mencari. Jadi tayammum disebabkan tidak ada air boleh, tapi setelah mencari air tidak diperbolehkan. Yang kedua, untuk mencari air itu sendiri juga setelah waktu masuk. Walayas mulkolati bila terjadi waktu. Jadi sebelum waktu masuk tidak usah cari-cari sebelum waktu masuk, cari air tidak nemu maka gunakan debu pengganti wudhu. Kemudian wastolahu utawi yukre utawi boleh untuk ibu ayam dulu yang ningali sopo wong ayam ini saking kumuli wong wasimanihi dan kumuli wong wa amamihi dan ngarepe wong orang yang dulu wong baikana kene dehatun baikana mengkono kene dehatun kuntaran kene dehatun ngarepe wong baikana mengkono kene dehatun ngarepe wong apa ilun penghalang hingga kalian saking ini awali dosa yang dijaga so ida mengkomiga soprawong belum jaga wanarani nani soprawong awali yang kira-kira
kanan kiri wong lingkungane jabal Al-Waidi. Wa in kana lan mono mali sartane wong Rafiqun kanca salah mengkotakan sekoi ing Rafiq anik mali dan sanbani. Bain kadala mengkalamun nyerangi sapa Rafiq ing wong. Bain kadala mengkalamun nyerangi sapa Rafiq ing alma au kang wong. Lazima mengko wajib ing wong apa kudu nrimo alma. Karena di anahu Bain kadala mengkalamunnya nyerahake sapa Rafiq buking alma lan kanggone wong lagi mangko nrimo alma di anahu ora satemene wong iku lamin nasa ora ono tujuan alaihi mengatasi alma ikhodini di dalam menerima alma fa'imba'ahu min bisamani mitri wa wajidun bisamani wa ilmutajin ilaihi lazimahu syirahu fa'imba'ahu kolamun ngedol sapa Rafiq mungkin alma lauda menirwa wa huwa utawi Rafiq iku weru mutajin Faiban malam mencukup sapa wong sing alma ibu saking Rafiq bisa menisikan kerja umum bahwa alih utawi wong iku wajib nemokake kamani kang regani Wairi muhtajin kang ora putri laini maring asama lazima mongko wajib wong apa sira ibu tuku alma kama yalzimu oleh wajib wong apa sira rokobati tuku hamba sahaya il kafaroti ing dalam kifarat wa ta'ami lan panganan ing majaati krono ngelih Fa'ilam yubadiru lahu wa mutadri nafsi samnya Islam. Fa'ilam yubadiru mengkolam nyerahake sapa Rafiq ing alma al-kamripor bahwa Rafiq kuwi mutadri nafsi maring alma inami kau dene Rafiq lamnya jus mengkorasa al-kamripor apa ayu kabirohu ala ahli ayu kafiro ingin to bideng-bideng sabong ing alma ala ahli ing atase cukup rumah kama ayu kafiru boleh bideng-bideng waktu takabur sabong ing wong ala ta'amin ing atase panganan yang juga itu sabong ilai maring ta'amul mujahati rono lakukan Wasohibuhu alih kai konsoni poin layak kaji ora butuh sapa sohib ilaihi maring Quran ya anna ta'ama konsanten pangan itu esaron wong itu badrun sebagai pengganti walil ma'i dan ikhrali badrun badrun dari pengganti indah dan mulawan unjukni sapa Rafiq alamanya itu sebanyu walam yakhof Anora pergi sapa wong pada waktu ini pote waktu andate waktu walang kitoan lan ora lepas putus anir rokoti saking
temanan, wala doror, wala dororin, wala darwat, wala berdoa, wala diroron, orang beraya, karena punya kesewa binwong, wala wamali dan kata mewong, lazima mengkawajib binwong kewajib nyuplek wajib. Wa in tolakalan nama nyuplek sekolah kalam yajib mengkarumu sekolah katayan mama mengkotaan sekolah. Sumatola muncul dengan kesemuanya Aporokun kelompok kendaraan Qobla ayat itulah satu yang goblok sekolah keseluruhan sholat lazima mengkawajib dengan kelompok ayat Allah ini jalur sekolah guru yang rukun anil mahi saking bani Pak Ilham Yajib mengulama orang memakai sebelum ilmu sampai rukun ada mengulangi semua ayam beristamu di annamu memasakkan menyebok lama tawajah nalikan dimaksud ayat tersebut batolah nyupri batolah mengkatal kekamu wa in tolaba karena menyupri sebuah walam yajib karena rumahnya sebuah jasa mengoleh lakukan yang kekamu dasar ini kau ini kontra Allah Azza wa Jalla walam tajidu mukarram mu'min silam kabeh walam tajidu mukarram orang pernah memohon kabeh mangan kayu kata mangan kami musafo silam kabeh walil abdul ayyun qatimatahu wassalat amla. Para jamaah dengan rahmatullah masalah tayamum ini jika terjadinya karena tidak ada air maka tadi disuruh mencari air. Kalau di depannya ada penghalang, maka naiklah ke atas untuk melihat siapa tahu di depannya itu ada air. Seperti itu. Kemudian jika ada orang yang ada di sekitarnya, maka wajib tanya dulu. Yang ada air di mana, tempat itu di mana, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian si teman itu memberikan air, maka kita wajib menerima. Ini kalau memberikan cuma-cuma, kita wajib menerima. Tapi kalau kemudian air itu harus dibeli, maka harus melihat harga umum air. Nah, harga umum berapa satu liternya, dan kemudian kalau memang menggunakan harga umum dan punya duit wajib dibeli untuk minum. Tapi meski harga umum nggak punya duit, ya nggak usah dibeli, tetap harus menggunakan tayamum. Kemudian kalau seandainya begitu mau sholat ada rombongan orang yang berkemungkinan membawa air, maka jangan takbir dulu. Terlebih dahulu kita minta kepada rombongan itu apakah dapat punya sisa air untuk kami minum, seperti itu. Kalau dijawab ada, ya kita itu tayamum jadi batal. Kalau toh seandainya nggak punya, kalau toh nggak punya, itu pun juga tayamum batal karena sudah pernah minta. Jadi tayamumnya batal, jadi tayamum diulang kembali. Nah, ini lucu, tayamum diulang kembali karena ada permintaan tadi. Nah, kemudian para jamaah rahmatullah, kalau seandainya ada air, tapi kemungkinan begitu ada air ke sana sampai ke tempat air itu waktu sudah habis. Bagaimana? Apakah harus mencari air ataukah sholat? Dijawab, iya, sholat dengan tayamum bukti utama.
Soalnya belum tentu apabila ke sana pun nanti dapat urusan dengan baik. Nah, tetapi ya kita akan melihat namanya pikir pernah bulat, pasti ada berbagai pandangan para ulama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Walil abdul wahal lan ono to al abdul tekan we abdul iku ayu fatimah yen kondisiake sapa tayamum ing tayamum was salat lan salat amlak utawa la yung doru fihi yung doru dipandang kupi ing dalam makor paingkana ala Sakotin minggu ma'a firawati paingkana mengolaman ono ala fikotin ingatase kejujuran kebenaran miwujudil ma'i saking wujuding banyu akhirawati air waktu wal abdolu menggunakan abdol iku ayu akhirah yang tengah sekawal at-tayamun ma'in tayamun di anna sholata permisalnya sholat di awal waktiha di dalam awal waktu ini fadilatul fadilah wa toharatu aliwatai sesuci bilmai kandani iku faridatul fardul fakana mengkono pintidorul faridati nunggu fardu iku awal berkomo wa ingkana ala iyasin miwujudi fal abal atayan mana ingkana manono sokong ala iyasin mengatasi kebosanan ala iyasin mengatasi putus asa miwujudi sayang wujudi banyu fal abdolu memesakan utama itu ayat daya memintokaan sepuluh uyusoli dan sholat sepuluh di anna dohiro karena seneng dohiri anna satu menuwong iku layak jiduran menulis semua air banyu wala yudayu mongko ora kena nyanyake sapa wong fadilah awali waktu ing fadilah awali waktu di amrin krono perkara layar juga orang arep sapa ing amar kemudian terus asa. Nah, para jamaah rahmatullah, ada orang menunjukkan ke air sana. Nah, tapi kita bisa memperkirakan sampai ke mata air itu atau sampai ke kali atau sampai ke sumur yang ada airnya akan habis waktu sholatnya. Maka apakah harus kalau memang itu diyakini habis pasti habis waktu sholat, maka ya tayamum dan sholat dilakukan lebih bagus. Tapi kalau enggak sampai sana masih ada waktu sholat, walaupun waktu sholat itu tidak di awal waktu, bahkan sudah di akhir waktu, enggak apa-apa kalau memang betul-betul bisa sampai sana kira-kira waktu belum habis. Tetapi para jamaah rahmatullah, terkadang manusia itu punya sifat putus asa. Jadi setelah mencari ke sana kemari akan menunjuki di sana dan di sana seperti umpamanya pernah ditunjuki orang ke sebelah timur. Nah, dicari tidak ketemu. Akhirnya ada orang ngomong di sebelah utara dicari tidak ada. Lalu orang di sebelah barat, oh di sebelah barat sana. Nah, akhirnya apa? Bosan sudah berkali-kali tidak tercapai. Wa kana ala yasin wujudihi wal abul ayat tayamum. Kalau sudah bosan begitu ya sudah tayamum saja kalau sholat. Karena dohirnya sudah mencari dan tidak menemukan, maka lebih baik langsung sholat itu sudah sah. Lebih baik tayamum dan sholat. Wa in kana man sabaku ya syuku laku sapa wa fi wujudin dan wujud banyu babi nopo iku dalam makor aulane tekolo aduma buka utai salah jenis kaulani ku anna takhiro rasa temina hadis sholat iku abdola wa tomo abdolu di anna to'arata kena sesuci bilmai berantu itu faridatun fardun
Wassalat walaupun sholat di awal waktu dalam waktu itu fadilatun fadilah. Bahkan mengkono pertaktimul faridoh diminake fardu seolah bertemu. Di sini kalau andai kata orang ragu-ragu tentang adanya air, wah, ini ono. Bagaimana? Apakah kemudian harus mencari air? Apakah langsung tayamum? Nah, di sini jamaah, karena penggunaan air di dalam wudhu itu hukumnya fardu, sedangkan dimungkinkan masih ada waktu, maka sholat yang tidak di awal waktu pun itu masih bisa dilakukan, karena takdimul fardhu aula min takdimil fadilah. Mendahulukan fardhu lebih utama daripada mendahulukan fadilah. Wa taharatu fil ma'i masykukun fiha. Yang kedua ini. Wa taharatu hale sesuci fil ma'i kan masykukun diragukan dalam taharah. Fakana mengkono takdimul fadilah di sini fadilah al mutayaqqinati kang yakinati ku aula wa utama. Fa in tayammama lamun tayammum sepawa wa salat sepawa sumali mangkono ning ngawuri sapa ana usah temene wong ana usah temene kelakuan kana ana fi rabbihi ma'ul nasiyahu ana usah temene wong bukan ana usah temene kelakuan kok kana ana fi rabbihi dalam kendaraan wong apa ma'un banyu nasiya kang lali sapa ing mak lan tasiha mangko rasa salat wong wale ngatasi wong aliada tutemulangi alal mansui ngatasi kang dinas alasane di annaha taharatun wajibah di annaha karena krono satemene wudu iku taharatun sesuci wajibatun kang wajib wala tasqutu ora gugur apa wajibah inisial sesuatu lain amalau nasia kaya lamono lali saka tujuan ing anggota tubuh min afroi saking pira-pira wong walam yusil mongko ora basu saka tu ing afro ing tujuan waruya warawan buatake saka Saurin Indonesia rahimahullah olan saka Syafi'i tasimu sapa salat wong walai ada talan sambaleni sapa waliyata kalau baleni alai wajib kasebok alasane di anna nisyana kusa menawi iku ujur halak kang ngalang-alang ujur beno antara wong beno lan muslimin pasakot menurut gugur falkar bersatu pitaya mustajamum kamalau halak koyo lamuno ngalang-alangi beno rumah antarane banyu lan wong apa subuun atau sabat atau sibaun binatang buas lain kana ana pironi dalam kenal wong kumaun banyu patoa mongko luput sebong lagu kendaraan wong foto laka mongko goleki sebong ing lagu orang jadi mongko ana sebong ing tayamam mengatakan sekolah sholat sekolah tapi mengikut makal kau wajah itu wajah nuru orang di sekolah di al-Kabari Allah
la tanzimu ora wajib wong wal adatu baleni anahu kono sabtene wong iku wairu mufarritin ora keterlaluan wairu mufarritin ora sembrono fitola dengan Wamin ashabina lan sebagian sahabat iso sahabat Syafi'i mantai orang olah kami buat tembok kami semua tembok di anawi krono satu meniwa untuk kartun sembrono fi ibdirik ing dalam joko kendaraan batal jamu wajib berhubung panggilan itu balenis jamaah pendengar rahimahullah. Ini masalah tayamum. Seandainya tidak terlalu difahami, tapi sesungguhnya bahwa tayamum ini sudah sering kita pahami lebih jauh dari kita kecil. Jadi di dalam masalah tayamum ini, kalau andai kata ada air tapi diragukan, berkemungkinan ada, berkemungkinan tidak. Bagaimana? Dua pendapat. Yang satu udah sholat saja dengan tayamum. Yang satu lagi enggak, cari sampai ketemu. Karena ini tadi alasannya kan kalau memang waktu ada. Kalau waktu tidak ada, nah ini. Dan alasan lanjutan juga yang di atas tadi, kalau belum putus asa, maksudnya belum capek. Wirawiri banyu mengaku kesel yang nantinya bisa mengakibatkan perjalanannya terganggu. Ya sudah ya, jadi kalau sudah seperti itu namanya sudah mencari kanan kiri depan belakang dan tidak ada yang wis. Nah kalau anda kata terus dicari dan itu meragukan itu tentukan saja. Nah kemudian kalau andai kata ada orang begitu sudah sholat ingat Masya Allah ada air segalon itu di mobil, maka sholatnya harus diulang kembali. Bagaimana caranya? Ya air itu digunakan untuk wudu, baru kemudian sholat diulang. Itu kalau memang air tersebut memang tidak begitu penting. Tapi kalau air tersebut penting, artinya ini air betul kita lupa. Tapi kalau dipakai nanti cadangan minum perjalanan masih jauh berbahaya. Maka jika seperti itu sholatnya tidak batal, sholatnya tidak bisa diulang. Air itu untuk cadangan minum. Nah itu kan nanti sama seperti hadis laut, di mana ada orang di laut airnya adalah sangat minim. Kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami nahnu nakal fakro, kami menaiki lautan, maksudnya menaiki kapal. Air kami terbatas, maka kami itu rujuk dengan air laut dijak oleh Nabi, airnya suci dan bangkainya halal karena kami lautkan. Nah di situ meski airnya itu ada menggunakan air laut boleh. Nah tapi tidak terlalu sama persis, iya memang, tapi itu mirip-mirip dalam hal pertanyaannya. Nah ini pun seperti itu. Ketika orang punya air, tapi air akan digunakan untuk minum. Darurat sekali apabila untuk wudhu nanti tidak bisa minum. Maka tayamum diperbolehkan dan air itu untuk minum. Bahkan jika air itu memang diperlukan untuk binatang ternaknya yang muhtaram itu boleh. Seperti umpamanya ini kalau air yang dipakai, maka sapi-sapi yang akan dipakai ke Jakarta bahaya ini. Baik,
Itu yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada hal yang tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan di cermin tanya jawab. Baiklah Bapak, kita lanjutkan untuk kitab hadis Mukhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna min ladunka ilma wa fahimna fi kamaluddin wal mursalin. Jamaah pendengar rahmatullah, kita lanjutkan kajian Mukhtarul Hadis di halaman 60. Halaman 60, nomor hadis 470. Halaman 60, nomor hadis 469. 470. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamisi 'ala Allah ta'ala wa tu'radu 'ala al-anbiya'i wa 'ala al-aba'i wal ummahati yawmal jum'ati wa yafrahuna bihasanatihim wa tasdadu bayadha israfa fattaqullah wa la tu'tu mawtakum. Rawahu Hakim fi Walid Walidi Abdul Aziz. Tu'radu dipakarkan, tu'radu diperlihatkan. Tu'radu diperlihatkan kalau bahasa Jawa di pondok dipentokake. Dipentokake, diperlihatkan, ditampakkan. Apalah malu berbagai amal Yaumal Isnaini pada hari Senin, wal Khamisi dan Kamis. Alallahi atas Allah Azza wa Jalla. Wa tu'radu dan dipaparkan amal alal anbiya'i atas para nabi-nabi, wa alal abai dan atas bapak-bapak wal ummahati dan ibu-ibu. Yaumal Jum'ati di hari Jumat. Wa yafrahuna maka bangga siapa anbiya, bapak dan ummahat bihasanatihim dengan kebaikan-kebaikannya. Wa tasdadu dan bertambah-tambah wujuhum wajahnya anbiya, bapak dan ummahat bertambah bayadun putih, maksudnya bayadun berseri-seri. Waisraqon dan berbinar-binar, waisraqon dan sinar-sinar. Ini biasanya bersinar tidak mungkin, tapi akhirnya dibaca berbinar-binar. Wattaqu maka takwalah kamu Allah kepada Allah. Wala tu'du dan jangan menyakiti kamu sekalian mautahum kepada orang matimu. Rawahu Hakim Walid Abdul Aziz. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billah. Ta'awwadhu, mintalah perlindungan kamu billah kepada Allah, min jadil balai, dari payahnya bencana, wa tarkis saqai, dan paling bawahnya rasa, wa tarkis saqai, dan paling bawahnya rasa rendah, perasaan rendah, wasu'il qada'i, dan buruknya ketentuan Allah, wasyamatatil a'da'i, dan bertubi-tubinya musuh. Rawatan makan hadis yang Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Jamaah pendengar rahimakumullah, hari Kamis dan hari Senin dan Kamis itu adalah hari di mana amalnya hamba-hamba Allah disampaikan, dipamerkan di hadapan Allah. Jadi perbuatan manusia yang dilakukan tiap hari, tiap saat, tiap jam
itu nanti pada hari Senin dibawa oleh malaikat yang mencatati, disampaikan di hadapan Allah, Gusti ini loh amal ibadahnya, Gusti niki lho prilakune hambane panjenengan dina Senin. Lalu maneh dina Kamis juga dipamerne maneh. Senin atau Kamis dipamerkan di hadapan Allah. Kemudian setelah itu Jumatnya amal ibadah kita dipamerkan kepada nabi kita dan orang tua kita. Jadi ini loh umat panjenengan ya Rasulullah, perilaku kados niki, amale kados niki. Juga dipamerkan kepada bapak ibu kita. Ini loh Pak, Bu, putrane sampean perbuatannya seperti ini, perilakunya seperti ini. Nah, jika amal itu baik, maka Nabi yang melihatnya, orang tua kita yang melihatnya, lihat kebaikannya itu bertambah senang, mukanya bertambah seri-seri. Nah, di sini. Nah, jadi ya kebalik tadi ujiannya bocah-bocah dewi nek dino jemua para mayit areng mah nek dino jemua para mayit areng mah. Nah, sementara di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab hadis yang namanya Al-Mustadrak, bahwa kebaikan anak cucunya dipamerkan kepada bapak ibunya, pada kakek neneknya. Ini loh cucu sampean, ini loh anak-anak sampean, podo ngaji, podo sholat, podo ibadah bagus. Nah, orang tua jadi bangga, orang tua jadi senang, orang tua jadi bahagia. Nah, tetapi kita tidak bisa kemudian langsung sekat stempel, itu salah, itu bukan bapak ibunya, bukan bapak ibunya yang ke rumah. Nah, di sini dipamerkan itu kan kalimat itu dipamerkan. Yang dimaksud dipamerkan kan amal yang sudah dilakukan. Nah, tapi boleh jadi ini dipamerkan kepada bapak ibu karena bapak ibunya itu sendiri datang ke rumah. Kalau anak-anakmu, putumu, podo api-api, disenangi. Lan ning ora api tentu anak putumu dan kata sensor. Dan ada peringatan dari Allah, fattaqullaha wa la tu'dhu mautakum. Takutlah kamu kepada Allah, jangan menyakiti orang-orang yang mati di antara kamu. Ning isih urip isih bisa diganyani, isih bisa dilurusne, isih bisa ya dikasih tahu. Tapi ning wis mati, pendemo sing jero aja diomong-omong. Kuburan kae pinggir kae. Wong iki karo mabon kae aja diomong. Wis mati aja disakiti. Wong lamun sampean kok ora jelas ora genake, ngono wong matine iso bela diri, wis mati. Yo diomong-omong lalu cita bejak ora. Terus pancen wis ora bisa. Atau nanti jangan sampai menunda-nunda. Biarlah ojo menunda-nunda perbuatan perilaku.
Jamaah rahimakumullah, lalu sing mati duwe utang. Lah kapan sing mati duwe utang, maka datanglah ke keluarganya untuk minta tanggung jawabnya biar dibayar. Bapak anak-anaknya orang tanggung jawab. Ya, sampaikan kepada anak-anaknya, tolong kalau kamu tidak tanggung jawab, mana benda harta bendanya mayit. Sebab bagaimanapun juga harta bendanya mayit, warisan tak boleh dibagi kecuali ada dua perkara yang harus dituntaskan dulu, yaitu yang disebut dalam Quran mimba diwasiyatin yusuna bila aujani. Setelah nanti wasiat dan hutang dibayar, baru harta bisa dibagi. Itu seperti itu. Jadi seandainya punya hutang, yang nggak boleh jelek-jelek orang yang mati yang punya hutang, datang saja ke keluarganya. Nah, kalau nggak bisa gitu ya sudah, tapi saja besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah rahimahullah, ini ada anjuran dari Rasulullah SAW dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa, doa kita kepada Allah, Nabi menyuruh ta'awwalu billahi min jahdil bala wa tarkis syaqqa wa su'il qada wa sana'il abda. Gusti, saya minta perlindungan denganmu dari susahnya bala yang menimpa kami, dari kerendahan, dari sifat rendah atau dari sifat berbagai kesusahan yang membuat kami di bawah, dan juga jauhkan kami dari ketentuan atau qada qadar yang buruk. Jadi qada dan qadar yang engkau takdirkan yang buruk jauhkan. Kemudian jauhkan pula dari musuh yang terus-menerus. Ono sifat wong sing uripe dimusuhi terus. Jadi yo hitung-hitung yo jaring tombol sampai dulu sih. Lagi nyong cilik diganyani bapaknya kalau semani. Lagi orang enak, tapi bapak ibu jadi musuh, bukan begitu. Itu ada kalimat yang salah. Barang lebu sekolah ganyani bukti, teko ngaji ganyani ustadi, barang bojo ganyani lakoni, barang wis tuwa wis nyambut gawe ganyani manure, barang wis tuwa ganyani anak putune. Sampai ada tua boleh sepokok nanya-nanya penjana kayaknya itu bukan begitu yang dimaksud Pak. Sama tatil anda itu musuh, kalau itu bukan musuh Pak, itu hal yang wajar-wajar biasa. Nah, itu kalimat yang salah yang dipakai seperti itu. Yang benar bahwa ketika kecil kita bersama bapak ibu, ketika dewasa bersama dengan pasangannya, ketika sekolah bersama pak guru, ketika ngaji bersama pak ustadz dan seterusnya, dan semuanya itu menyayangi dan meluruskan jika ada terjadi kekeliruan. Nah, sama tadi ada usul terus gonta-ganti. Yono wong sing urip dimusuhi terus, ini salah, mono salah. Sama tidak ada terkadang muncul. Nah, minta perlindungan. Dongone piye? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Mari Pak bareng. Paling tidak sekali dalam seumur hidup. Allahumma inni
ini a'udzu bika a'udzu bika min jahdil bala'i min syarril bala wa tarkis syaqa'i tarkis syaqaq wa su'il qada'i su'il qada' wa syamatatil a'da. masabil aqdar. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak sungguh sekali kita berdoa ini. Jemaah rahimakumullah, itu anjuran. Lalu anjuran lagi, ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi sakinata wal waqara wa tawaddu liman tata'allamuna minhu. Ta'allamu padha belajar sedang kabeh, belajarlah kamu sekalian al ilma kan ilmu. Belajarlah ilmu, belajarlah pengetahuan. Wa ta'allamu dan belajarlah kamu sekalian ilmi untuk ilmu as-sakinata dengan tenang. Wal waqara dan berwibawa, wa tawadhu dan tawaduklah kamu sekalian liman kepada orang tata'allamuna yang mengajar yang belajar kamu sekalian tata'allamuna yang belajar kamu sekalian dari Allah. Rawahu an Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah asar sahabat yang mungkin ini pendapat ini kalimat Umar atau mungkin juga berasal dari Rasulullah. Katanya kata Umar dan juga berkemungkinan ini dari Rasulullah Umar mengarang diri. Belajarlah ilmu, belajarlah ilmu dan belajarlah ilmu dengan cara yang tenang dan berwibawa di dalam di dalam taklimul ta'lim. Salah satu contoh al-waqar ini untuk wibawa bahwa orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu lengan bajunya itu yang kombor. Kenapa lengan baju kombor? Lebih terhormat daripada kecil-kecilan. Nah, kemudian belajar ilmu itu ilmi as-sakinata ini adalah membuat rojel ilmi as-sakinati wal waqari as-sakinata wal waqari dengan ketenangan, belajar tenang. Tapi orang ngantuk betul, ngaji tenang, malah ngantuk udah. Tenang ini ojo ngobrol dhewe, ojo duwe. Ngaji, batire ngaji duwe ya. Batire ngaji buka-buka HP. Waduh, iya ora. Wa ta'ala min sakin wal waqar dan berwibawa. Artinya bahwa karena ilmu adalah menambah derajat, maka belajar ini jangan merasa terhina, jangan merasa sedih, bangga dengan waqar, berwibawa, gagah, mulia. Itu. Tetapi ada wa tawadhu liman tata'allamuna. Orang yang belajar wajib tawadhu. Tawadhu itu apa kira-kira? Hormat karo wong sing mulang ilmu. Nah, jadi sampean sekolah SD iya hormati guru SD. Sekolah MI hormati guru MI. Ngaji Quran hormati guru ngaji Quran. Sampean kuliah hormati dosen. Sampean kok ning kono kuwi khusus iya hormati isi. Artinya apa? Bahwa ilmu yang diajarkan oleh mereka itu berketetapan lebih tinggi pemiliknya daripada yang belajar. Walaupun kalau kita melihat ada hadis, ya ini bukan berbalik, itu memang benar begitu.
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang membaca di hadapan ini. Maksudnya orang yang belajar Quran ini yang paling baik, kemudian yang mengajarinya. Nah, ini memang karena kesulitan. Yang lebih baik yang belajar daripada yang mengajar, karena yang belajar itu tentu mendapatkan berbagai kesulitan, maka jadi lebih baik karena bisa jihad melawan terhadap kesulitan dan kebodohan. Sedang yang alim kan tidak ada kesulitan apa-apa, maka rankingnya di kedua nggak masalah. Tapi tetap dari hadis ini, wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Tawadhu kepada orang yang mengajari ilmu kepada kita itu adalah wajib dan keniscayaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihkan ilmu. Ta'allamu, belajarlah kamu sekalian minal ilmi, dari ilmu. Satu. Minal ilmi, sebagian ilmu. Ma, yakni sesuatu sikum yang berkehendak kamu sekalian. Boleh. Ma sikum, selagi berkehendak kamu. Fawallahi, maka demi Allah, la tujaruna, tidak akan diberi upah kamu sekalian. La tujaruna, tidak diberi pahala kamu kan. Bijamil ilmi, sebab mengumpulkan ilmu. Hatta tak malu, sehingga melakukan kamu sekalian. Rawa meriwayatkan makan hadis siapa Abdul Hasan ibn Akhram Hasan an Anas dari Anas bin Malik. Jamaah rahimahullah, orang mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, nggak ada manfaatnya apa-apa, nggak akan ada untungnya, nggak akan dapat pahala, nggak akan dapat gaji, nggak akan dapat manfaat sebelum diamalkan. Kalau sekolah awet TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP SMK TK 1 tahun, MI 6 tahun, apalagi MTS Aliyah 6 tahun, jadi 13 tahun, 6 tahun, 13 tahun, kuliah S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 2 tahun umpamanya. Nah, dikumpulin semuanya, ilmu apa saja dikumpulin, tapi ora tinggu Pak. Sing ilmu dipakai ini ilmu pertanian yang dipelajari. Barang semua ilmu pertanian. Tapi orang tinggu, orang sawah, orang digarap, orang belum ngurus pekerjaan, rokok, ya kumpulan ilmu itu orang mau kaya. Nah, belajar ilmu sholat Pak, nanti tingkat tinggi, kabeh kitab ilmu sholat tak pelajari kabeh, tapi orang lakon sholat Pak. Dia mau ganjarannya betul. Sampean belajar ilmu berkeluarga, ilmu pernikahan, belajar nanti tingkat tinggi mahir ilmu tentang pernikahan, tentang rumah tangga apa, tapi orang bujuk itu. Kira-kira rekawi bakal oleh ganjaran ilmu pernikahan, orang ilmu galak. Anak orang itu bocoran itu ilmu peranaknya, ilmu perjodohannya canggih, tapi ada tinggi orang sakti, orang yang mengapa. Nah, sampean ngumpul nih sengarane niki ilmu apa wae, ilmu apa bidang teknik. Katakanlah ini sampean mempelajari semua mesin,
Semua mesin sampean belajar. Nganti mesin sing paling langka angel terus pinter kabeh, tapi tidak dilakukan, tidak diamalkan. Ya tidak ada apa-apanya. Orang mengatakan dirinya sulit, itulah maka Nabi mengingatkan kepada kita belajar walaupun sedikit, segera diamalkan, segera disampaikan. Di sana Nabi mengingatkannya tajam sekali. Jadi ballighu anni walau ayatan, sampaikan apa pelajaran dariku meskipun hanya satu ayat. Nembe seayat langsung sampai ini. Nah, begitu nyampe ini kan artinya untuk menyampaikan perlu contoh, artinya diamalkan dulu seperti itu. Jadi itu tentang ilmu. Percuma ilmunya kan, tapi orang ilmu sama sekali. Orang ilmu lah jarumnya dijanji ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuftahu dibuka. Tuftahu dibuka babu samai. Tuftahu dibuka babu samai. Apa babu samai ini? Pintu-pintunya langit. Wa yustajabu dan dikabulkan apa doa bi arba'ati mawatina, di dalam 4 tempat. Mawatin, maton, goro, maksudnya 4 tempat. Pertama, indal tiqo'is sufufi. Indal tiqo'is sufufi. Biasanya indal tiqo'is sufufi. Indal tiqo'is sufufi. Indal tiqo'is. Ketika bertemu barisan-barisan fisabilillahi di jalan Allah. Yang kedua, wa indan nuzulil ghaisi, dan ketika turunnya hujan. Nah, ada yang menyebut turunnya hujan, tapi ada makna kedua. Wa indan nuzulil ghaisi, dan ketika turunnya pertolongan. Wa inda iqamatis sholati, dan ketika mendirikan sholat. Wa inda ru'yatil ka'bah, dan ketika melihat Ka'bah. Rawahu Tabrani an Nabi Umamah. Dalam hadis ini pintu langit dibuka, doa dikabulkan pada 4 posisi, 4 keadaan. 1. Jika orang posisinya sudah berbaris di jalan, berbaris untuk berjuang, berbaris untuk berjuang, berbaris di jalan Allah. Ya, sampean umpamanya berbaris berjalan menuju ke Masjid Taklim, itu bisa bila dulu. Kemudian berbaris untuk melawan musuh Islam, musuh agama, musuh negara, itu juga pahala, itu bisa bila. Katakanlah ketika perang, doanya orang yang berperang di jalan Allah itu dikabulkan. Ini posisi perang. Nah, ada contoh yang pada saat itu karena kondisinya itu teramat sangat bahaya dan peperangan itu bisa membuat terbunuh, maka doa itu biasanya bukan saja diterima tapi juga dipercepat. Saat Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin, Tuhan selamatkan aku dari bangsa yang zalim, dari orang-orang yang menganiaya. Apa akhirnya? Karena Ibrahim itu saat itu akan dihukum bakar, akhirnya Allah menyuruh kepada api untuk melalui Jibril, disuruh Jibril,
singarane geni kandhane geni men dadi adem boga Ibrahim sekaligus juga menyelamatkan Ibrahim. Akhirnya api itu diberi diperintah ya nabukuni badan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu ini dingin badan wassalaman dan penyelamat ala Ibrahim atas Ibrahim. Nah, api tersebut bukan saja dingin tidak membakar, tapi membuat Ibrahim selamat dari kezaliman Namrud dan konco-konconya itu. Kalau Ibrahim nggak ada di api udah dikeroyok bahaya. Dan karena di api itu menyelamatkan Ibrahim dari keroyokan. Yang kedua, jadi seperti itu langsung itu. Jadi orang yang berdoa di jalan Allah itu langsung sampai lagi susah-susah itu terus lingkungan musuh terus gencet menjadi sampai pasti dikabul. Dua, indah nuzulil wais saat turunnya hujan. Tapi yang satu lagi indah mentafsirkannya indah nuzulil wais ketika turunnya pertolongan Allah. Ketika pertolongan Allah tiba, jadi maksudnya Allah sedang menurunkan pertolongan, lah kita berdoa langsung itu. Yang kedua ya karena hujan itu sendiri. Jadi nuzulil wais turunnya hujan membuat doa itu dikabulkan. Ini sampai oleh hujan gede, ini sesekep bisa. Tapi bisa juga maknanya indah nuzulil wais al-waitu minallah, yaitu nuzulur rahmah. Selanjutnya indah iqamatis shalah, ketika mendirikan sholat. Sampean ketika sholat berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Kayak sampean sholat dengan Rabbi firli warhamni 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 warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kayak benar. Di saat seperti itu kita berdoa, Allah mengabulkan doa. Dan terakhir, ketika kita melihat Ka'bah, sampean umroh atau haji. Nah, saat melihat Ka'bah sampean dungane sampean dikabul. Sebab saat itu pintu langit dibuka. Jadi pintu langit yang terbuka priye? Pintu langit terbuka sepanjang detik. Kok bisa? Sebab wong sing melihat Ka'bah sepanjang detik full piye? Nang ditutup piye? Berarti pas ada yang melihat Ka'bah pintu langit tertutup kan? Jadi pintu Ka'bah terbuka terus. Kenapa terbuka? Pintu langit terbuka terus karena banyak orang yang sholat juga seperti itu. Indah sholat, indah iqamatis sholat. Awal ini mungkin sholat iso, liren. Tapi ning aja kan sholat iso saiki. Liren, kuning Kolombo sholat iso. Terus ning Mekah sholat iso. Ini sholat subuh kan itu terus. Akhirnya apa terbuka? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu dibuka abwabul jannati pintu-pintu surga. Yaumal isnaini di hari Senin, wa yaumal khamis dan hari Kamis. Wa yughfaru maka diampuni fihima di dalam hari Jumat, hari Senin dan Kamis. Likulli abdin untuk tiap-tiap hamba Allah. La yusriku yang tidak menyekutukan diri kepada Allah sayan dengan sesuatu pun. Illa rajulun kecuali seorang laki-laki karena ada bainahu antara rajul wa bainahi dan antara saudara itu sama permusuhan.
Qalu maka dikatakan unzuru lihatlah kamu sekalian. Ada ini akan dua orang ini. Dua orang yang sedang bermusuhan, rajul dan ahli. Atayas toliha sehingga menjadi baikan atau menjadi sehingga menjadi rujuk damai siapa rajul dan ahli rawahu Muslim. Jamaah rahimakumullah, tiap dina Senin karo Kamis kuwi pintu swarga dibuka. Pintu swarga dibuka ya dina Jumat dan Senin dan Kamis padha karo mau. Tiap Senin dan Kamis amal manusia ditampakkan di hadapan Allah. Kalau hari Jumat ditampakkan kepada para nabi, ibu, bapak. Nah, ini di hari Kamis dan hari Senin Kamis itu pintu surga dibuka. Lalu bersama dengan pembukaan pintu surga, maka hamba Allah yang tidak menyebutkan Allah, wong sing ora nyembah karo berhala, wong sing menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu diampuni oleh Allah. Dosa sepuluh tetap diampuni selagi tidak berbuat syirik. Nah, orang pemarah syirik dan ora diampuni siapa? Dua orang yang sedang bermusuhan sehingga dia nanti damai, dia nanti kembali tidak bermusuhan. Jadi ngono. Kayak orang musyrik orang syirik, kayak kancane orang syirik, tapi orang di ngapura karo pangeran, krono isi foto dunia. Nah ini yang kemudian sampai pada keputusan Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kecuali hamba itu mengampuni dosa kepada saudaranya. Inilah itu. Nyong pamane karo Ahmad. Nyong karo Ahmad gelut. Nah, terus meneng-menengan. Ya. Tiap dino Senin karo Kamis batire di ngapura, nyong ngurung di ngapura. Khususnya karo Ahmad. Kesalahane karo Ahmad. Ahmad ya padha karo di ngapura nang apa? Widono hakul Adam, wiyo ngapurane menggunakan hakul Adam sih. Mat buku piro salaimu dalam ngapurane mat. Iyo nang nyong foto-foto. Nah, iya. Akhirnya dosa itu diampuni. Jadi bahasa yang dipakai ilaman, illa rajulun karena bena-bena yang di sana, ini yang dimaksud illa rajulun karena bena-bena yang di sana, laki-laki dengan saudaranya yang sedang bermuka-muka. Ini dosa di antara keduanya suruh ditunggu oleh mereka. Nah, Allah menyuruh unjur alaina atas tunggu dua orang ini sehingga nanti baikan karena nanti diampuni dosa keduanya. Jadi tapi dosa keduanya di antara dua saja karena hampir orang itu punya musuh semua, musuh semua. Jadi seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan dan dimakani cuma Pak. Terus belum Pak. Kalau ada pertanyaan monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Pak Kyai, dari penjelasan dua hal yaitu fikih dan hadis ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan fikih tentang tayamum. Tadi dijelaskan bahwa apabila ada keraguan
Kemudian kita mencari air karena dibutuhkan oleh Allah tidak ada. Akhirnya sholat dengan tayamum. Setelah sholat dengan tayamum, kembali ke kendaraan, dulu ada air segalon. Akhirnya kemudian berwudu dan sholat lagi. Pertanyaannya, apakah sholat yang kedua ini termasuk ibadah apa adaan atau kuning? Kemudian yang kedua, ternyata bukan untuk sendiri airnya, wong itu musafir, ternyata 3 orang, air yang segalon itu dengan orang yang satu menjadi 4 orang tidak cukup. Apakah itu menjadi berwudu walaupun tidak merata, apa tidak usah berwudu karena orang nyedeng airnya harus dibulani mani? Pertanyaannya gitu Pak. Pertanyaan yaitu apa wis harus dibaleni, apa dibaleni mau ana banyu, lah ana banyu kan ora cukup. Maksudnya seperti itu. Itu di bidang fikih. Kemudian yang kedua, hadis yang tadi yaitu nomor berapa tadi yang ada jahdil bala, yaitu perlindungan tentang bala. Saya punya teman termasuk saudara itu sering berdoa tapi mendoakannya begini Pak, Allahumma ini a'udzubika min jubil balak wa tarkisiko dan seterusnya. Nah, terus saya kasih Pak jangan berdungo orang min jahdil balak kan min jubil balak atau judi guys sih min jubil balak min jubil balak. Wah, lah kuwi yo kadung pondok kok. Pondoke kaya kuwi ya tekane saiki yo min judil bala. Wong itu bukan Quran ya boleh seperti nawaitu sholatudin bisa Ramadana, bisa Ramadani. Nah, sholat kunjina ada yang kunjina, ada yang tunajina. Ya yo ngono ora kiai yo. Oh iya. Tapi kalau mau hadisnya ora judil bala, tapi jadil bala. Nah, pertanyaan tentang Indonesia itu singular seniku jadil bala atau judil bala, itu udah hadisnya. Terus yang kedua masih hadis sing mau tentang malam Jumat dan seterusnya, hadis nomor berapa ya? Apakah kaitannya begini? Ada sebuah riwayat katanya ini, kalau malam Jumat ahli kubur sinang kuburan padha mulai njaluk doa walaupun sekelima, kapan ora diwehi nangis hari kuburan mati. Itu sebetulnya dalam hadis ada apa tidak? Pertanyaan seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab dan menjadi bonbon itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi, ketika seseorang sudah tayamum dan sholat, lalu ingat ada air yang di kendaraan mobil atau di kendaraan kepala, kemudian setelah itu otomatis itu tayamumnya berikut sholatnya jadi batal. Kenapa? Ada air. Nah, jadi batal. Artinya jadi yang namanya batal itu meskipun sudah selesai nggak ada harga. Tapi ini juga harus dikenceni Pak. Kenceni. Ini bener banyu dia orang butuh ning ngombe. Jadi kuwi bisa lama nongko suatu saat bisa ada tempat air untuk minum sebentar lagi dapat bisa beli lagi atau mengambil lagi. Tapi nek kuwi pancen disediakan untuk minum, ya sudah sholatnya tetap sah, tayamumnya sah. Tapi kalau itu tidak disediakan untuk minum, bisa dipakai bebas,
dan tidak berbahaya saat dipakai, maka itu tayamumnya dan sholatnya dianggap batal karena ada kekeliruannya. Yang kedua, Dan itu pertanyaannya apa? sebentar. Nah, kemudian yang kedua, apakah itu setelah andai kata batal sholatnya ini termasuk sholat i'adah qadha atau ada? Di sini tersebutkan disebutkan tadi summa alima anau kana fi rolimaun nasyahu lam tasihha sholatuhu, tidak sah sholatnya, walaihil i'adah, dan wajib mengulangi. Pengulangannya tetap menggunakan dikata dhuhur ya fardhu duri. Apa adaan? Ya masih adaan karena dilakukan di waktu sebelum keluar dari waktu yang itu. Jadi kalimat lam tasihha sholatuhu wa alaihi i'adah, dan wajib kata la i'adahnya itu maknanya mengulang. Ada niatnya adalah tadi Masih ada berarti. ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ta'awwadu billahi min jadil balad wa tarkis saqaf wa istiqamah bersama berada. Lalu ada seseorang yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min judil balad wa tarkis saqaf. Boleh enggak? Boleh. Sebab masdarnya kalimat jahada yajhadu itu adalah judul jadul. Ada dua, jadi boleh semuanya. Judul dan jadul. Ini jahada yajhadu, jadan judan boleh semua. Jadi jenengan apa yang mau jadil balak ya oleh, judil balak ya boleh. Karena itu masdar. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga lagai kan kula jane pun belok mau tapi burung kena. Ana wong ujian malam Jumat para mayit padha mulai areng omah. Biono kuwi jalur donga walaupun sekalimat. Nah ini kuwi apa ana hadise kaya kuwi apa ora? Setahu saya yang terkait dengan seperti itu ada hadis yang seperti itu. Ada hadis yang seperti itu, tetapi hadisnya itu tidak ada harga, maksudnya tidak masuk sahih, tidak masuk hasan. Nah, dan ini jamaah rahimakumullah, yang ini saja tadi waktu rabu alal anbiya walal aba wal ummahat yaumal jum'ah fa yafrahuna bi hasanatihim wa tastaqu wujuhahum bayadha. Ini sendiri kalau hari Jumat itu perbuatan anak cucu dari mayit diperlihatkan kepada mayit, diperlihatkan kepada bapak ibunya, kakeknya lah, neneknya di sana. Nah, mereka kemudian bangga jika perbuatannya baik, tentu duka jika perbuatannya tidak baik. Nah, ini bisa juga bisa juga dikaitkan seperti itu.
Nah itu ditampakkan kepada para bapak itu ditampakkannya kapan? Jumat. Apa bapak ibunya datang atau itu apa namanya ini rekaman dari amal solehnya anak-anaknya itu diperlihatkan ke sana. Nah kita kembali jamaah rahimakumullah, yang hadis ini saja masih juga ada beberapa hadis yang menyisihkan pemahaman yang tidak seperti ini. Contoh, arwahul mu'minina ma'allakun baina jaril jannah. Arwahnya orang mukmin itu digantungkan pada pohon-pohon surga. Arwahul kafirina fisijin, dan ada yang menyebutkan fi asfala min sijin. Arwah orang kafir itu di sijin atau di tempat paling bawah di sijin. Nah, arwah-arwah itu sudah ada pada tempatnya masing-masing. Nah, apakah kemudian arwahnya itu kalau hari Jumat itu yang datang, ataukah yang datang itu rekaman perbuatannya melintasi wilayah bapak ibunya? Nah, kalau di hadis ini tersebutkan kebaikannya atau amanah yang ditampakkan, jadi bukan mayatnya yang datang, tapi perbuatannya ya kaya umpamane sampean ning kene kemudian dikasih apa itu gambar, kiriman gambar, ya lho anak sampean kalau putune ning Jakarta sehat-sehat kuwi tiap dino semua. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang lebih memenuhi keyakinan ya tadi perbuatannya, karena ini yang sesuai dengan apa yang tersebut di dalam hadis ini. Adapun kemungkinan ada hadis yang menyampaikan seperti itu, nilai hadis itu bisa kurang sempurna, kurang beres, ya bila dibanding dengan hadis-hadis lain. Masih ada monggo? Kurang tunggal Pak. Apa? Ternyata air yang segar itu bukan menuju papat orang ngambung. Orang yang itu maksudnya begini, mungkin jenengan. Air itu tidak untuk mandi, tidak untuk minum. Air bebas lah, bener-bener. Itu boleh banyu, untuk orang boleh banyu. Tapi wis barasa, orang dulu. Oke, lagi mau cukupin luang telu kui. Nah, bagaimana untuk yang tiga itu? Jadi wa'amrun surarenahum, urusan mereka ya, usaha antar mereka. Sopo sing ape wudu, ya bisa kita gunakan apa Pak? Itu undian sweet yang mana sing tunggale kuwi sing telu wudu, sing siji tayang ilmu. Ya yang ngono kuwi ya. Jadi harus gunakan yang bulat dan kita orang yang ya siji ora bulat. ayo sinambung Orang kayak muka. Nah, terus apa namanya ketika sudah seperti itu nanti yang tidak dapat giliran itu ya harus terima nasibnya tidak dikodok. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang itu utama kita yang mau bertemu tanda bukti rajin sambil berbulan-bulan yang mau nagih utang itu kadang keluarga itu nggak tentang dia awalnya begini berarti ini pertama disolati yang ini utang itu tahu sehingga jauh utang itu berarti dari Saudi jadi kami berbulan-bulan yang utang bertemu yang utang itu mereka pulang utang ini pun nagih keluarga ini bertentang Jawa itu dengan tanda kutip ini adalah kabut tinggal itu yang uang ilmu keluarga itu yang diantara tinggalkan kali itu berarti kira masalah nah ini ilmu haji Pak ya ini yang dari itu kita ilmu haji nah kelompok lagi bisa tapi bukan mata gitu Ini ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, masalah hutang piutang, mayit punya hutang. Nah, kemudian setelah punya hutang tidak ada bukti seperti mati yang hutang mati. Yang dihutangi mati. yang mati sing utang mati lah utang itu ya orang negara bukti jadi sing utang itu benar tahu syarat yang mudah yang hutang mati kemudian setelah mati yang dihutangi merasa dihutangi nagih ke keluarganya kemudian minta bukti Kang sampai ngomong bapak ninyong berhutang di bukti ini kan lamono apa arane kwitansi lamono apa ya apa lah kuwi tapi orang bisa nunjukake nah barangkali masih bisa dengan saksi Pak saksi ono saksi ini pora saksi dulu mani saksi ya saksi dulu maka kemudian ada di hadis itu yaitu berbunyi apa itu bahwa berpikir tapi masuk juga di hati. Wal halaku alal muda alai dan sumpah bagi yang tertuduh. Nah, jadi itu yang tertuduh itu ternyata sudah mati nggak mungkin menggunakan sumpah. Nah, jadi kalau ya sudah sebetulnya itu masih bisa tapi akhirnya ya ternyata harus yang merasa dihutangi nggak ada saya nggak apa lalu datang di hadapan hakim Pak Hakim saya menghukum orang tapi tidak ada pembuktian apapun tidak ada. Terus mestinya kan yang sumpah itu yang tertuduh. Nah ini karena yang tertuduh mati ya masa aku yang harus bersumpah. Kalau hakim mengabulkan bisa disumpah dan itu bisa ya nanti bisa ditagih Pak. Tapi kalau tidak jadi karena tidak ada fakta sama sekali Pak. Belum. Ini bukan seperti ini itu lah utang seperti enggak akeh burung bukti sama sekali sama jadi kita pernah ada itu di minggu apa kerja tapi yang kami motor berarti motor ini ada bukti
Tapi ini utangnya duit wis hilang Duit gitu. dina-dina dhewe. Ora ono saksi nang. Sumpah sih utang. Kemudian yang kedua tadi masalah apa itu ilmu haji. Nah ilmu haji ya belajar haji ya. Nah, tapi belum ada ganjarannya haji kalau belum berangkat haji Pak. Kalau ganjaran untuk ilmunya ada, tapi ngumpulin ilmunya haji ditulis di KPK ini urung mangkat haji, dia tetap belum boleh ganjarannya haji. Ini wajar, wajar. Jadi ketika orang belajar ilmu pertanian, ning pancen urung nganggo apa-apa, ya ora ono. Itu saja dapat kami sampaikan Bapak. Billahi ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala